Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi di channel CGN TV. Oke, hari ini aku akan ngebahas masalah minion, masalah penjilat, masalah netizen Malaysia. Dan aku akan bahas satu persatu. Dan bahasan untuk hari ini aku membaca satu komen dari netizen Malaysia. Kenapa aku harus menanggapi komen-komen mereka? Karena biar nggak ada salah paham. Karena banyak sekali ada netizen Malaysia yang mengatakan YouTuber tapi koyak dengan komen-komen netizen. Bukan masalah koyak nggak koyak guys, bukan masalah takut nggak takut, tapi ini masalah penjelasan, masalah edukasi. Biar netizen Malaysia ini nggak salah paham, biar mereka tuh paham apa sih konteksnya, apa yang aku ucapkan, argumen-argumen yang aku katakan, biar mereka tidak salah paham. Karena banyak sekali netizen Malaysia ini ya nggak begitu paham, dijelaskan berkali-kali nggak paham. Jadi terpaksalah aku menanggapi komen-komen mereka. Oke, yang pertama, di situ ada satu komen yang mengatakan aku dulu ilegal, aku nggak punya dokumen. Siapa bilang tahun 2000 pendatang asing ataupun orang permit ada potongan KWSP ataupun IBF. Oke guys, di sini aku akan ngejelasin tahun 2000. Dan oke, sebelumnya aku perjelas, aku selama 24 tahun nggak pernah ilegal. Aku legal, aku mempunyai dokumen. Karena di tempatku kerja adalah company ataupun PT sangat-sangat besar. Jadi tidak menerima orang kosong ataupun patih. Bahkan yang punya permit, selagi tidak permit company-ku, PT-ku, mereka tidak akan diterima. Bahkan orang Indonesia yang IC saja tidak akan diterima tanpa melalui tes interview, masuk kelas, tes dan banyak sekali prosedur-prosedur yang akan dilakukan sehingga bisa masuk ke tempatku kerja. Jadi bukan sembarangan di tempatku kerja, apalagi pati. Jadi aku tegaskan, aku tidak pernah ilegal di Malaysia. Oke, masalah KWSP ataupun IBF tahun 2000 memang ada untuk pekerja asing. Aku kalau nggak salah, karena sudah lama kan, kalau nggak salah baru dapat 400 ringgit ataupun 300 ringgit lebih lah. Kemudian ada undang-undang KWSP ataupun IBF hanya diperuntukkan untuk warga tempatan ataupun yang ber-IC, warga tempatan asli Malaysia ataupun warga Indonesia yang mempunyai IC merah. Jadi untuk warga asing ataupun paspor akan dikembalikan. Dan waktu itu aku mendapatkan satu cek bank RHSB Bank ataupun nggak tahu apa bank apa, tapi yang mendapatkan satu cek, satu grupku ada yang mendapatkan 300, ada yang 400, ada yang 1000. Jadi mengikuti lamanya kerja di situ. Aku orang baru masa itu, mungkin kalau nggak salah dapat 300 lebih. Dapat cek, ambil di bank. Setelah ada pengumuman, ada undang-undang baru yang mengatakan KWSP ataupun IBF hanya diperuntukkan untuk warga tempatan yang ber-IC, warga tempatan ataupun warga Indonesia yang ber-IC merah saja. Untuk pekerja paspor tidak dilanjutkan. Jadi tolong cek, buat yang komen, aku nggak bohong. Dan lagi ada yang komen seperti ini guys, mereka selalu menuduh aku fitnah, mereka selalu menuduh aku hoax. Apa yang aku katakan mungkin dari segi hutang, dari segi tetek bengek yang ada di Malaysia, mereka selalu mengatakan aku hoax, aku fitnah, aku mempermalukan mereka. Jadi mereka masih punya malu ternyata guys. Oke, dari segi hutang aku sudah mengatakan sistem perhutangan di Malaysia bukan suka-suka, bukan hanya di Malaysia, di Indonesia pun sama. Prosedur untuk hutang rumah, hutang kereta itu bukan sembarangan. Mereka menurut, kalau di Malaysia mengikuti ataupun yang dicek itu payslip gaji, resit gaji, seberapa besar, seberapa kemampuan mereka untuk membayar. Kalau gajinya kecil nggak akan diperbolehkan untuk hutang rumah. Jadi bukan suka-suka, memanglah kalian bisa membayar karena sudah mengikuti proses-proses yang aku katakan. Konteksnya di channel aku ini, konteksnya apa yang aku katakan selama ini, pihak TikToker, YouTuber Indonesia yang bekerja di Malaysia selalu membanding-bandingkan keadaan di Indonesia dan di Malaysia. Contoh, mereka selalu mengatakan di Malaysia ini mobil seakan-akan nggak ada harganya, saking banyaknya mobil sampai diparkir di jalan-jalan.
satu rumah ada 6 biji mobil. Lain dengan di Indonesia, punya satu mobil saja dielus-elus, punya mobil Avanza saja dielus-elus, seakan-akan nggak pernah mempunyai mobil lah, bla 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 seperti itu. Jalan di Malaysia besar dibandingkan dengan di Konoha jalannya sempit. Jadi konteksnya aku adalah memberikan satu edukasi kepada TikToker, YouTuber Indonesia yang selalu membanding-bandingkan. Bukan hanya membandingkan, tapi membuat satu narasi, membuat satu opini, menggiring opini kalau Indonesia sangat-sangat miskin, sangat-sangat tertinggal. Siapa Zainal Story selalu membuat video-video yang negatif di Indonesia. Oke, itu hak kamu membuat satu video yang negatif tentang Indonesia. Tapi yang ini yang aku garis bawahi, cobalah mereaksi video perkembangan kemajuan apa yang dicapai pemerintah Indonesia selama ini. Bukan hanya negatif. Kamu hanya bertujuan untuk mendapatkan satu view, mendapatkan subscriber, karena kamu pernah bekerja di Malaysia sehingga kamu ingin disokong orang Malaysia dengan memburukkan negaramu sendiri. Itu konteksnya. Sekali lagi, aku ngebahas masalah KWSP, masalah Kamtek, masalah cukai pendapatan, masalah bla bla tentang apa yang ada di Malaysia, karena aku menjelaskan kepada TikToker ataupun YouTuber Indonesia yang ada di Malaysia, yang bekerja di Malaysia, yang selalu membandingkan, bahkan menjelekkan, mengambil video yang negatif, yang buruk-buruk tentang Indonesia. Cobalah sekali-sekali kalian tuh mereaksi video perkembangan apa sih yang ada di Indonesia, program pemerintah apa yang berhasil. Jangan hanya yang negatif, sedangkan kamu sendiri mengatakan di semua negara itu sama, ada positif, ada negatif, ada keburukan, ada kebaikan. Tapi kamu tidak pernah menyentuh masalah kebaikan, progres program apa yang dicapai pemerintah Indonesia saat ini. Gitu loh. Cobalah kalian menyentuh tentang teman-teman TKI yang mendapat masalah di Malaysia. Penipuan, penderahan, penyiksaan, nggak dibayar gaji, PRT banyak yang disiksa, sampai nggak dikasih makan, sampainya badan kurus kering. Cobalah sentuh hal-hal seperti itu. Kalian punya kelebihan mempunyai channel YouTube yang subscribernya banyak, jangkauannya luas. Cobalah kalian menyentuh hal-hal yang seperti itu. Sistem gaji di Malaysia seperti apa? Ada yang kerja sebulan, kalau satu bulan dua kali gaji. Kerja sebulan hanya digaji 15 hari, ya 15 hari itu digantung, ditahan. Banyak teman-teman seperti itu, bahkan ada yang nggak digaji. Cobalah sentuh hal-hal Malaysia seperti itu. Kamu hanya jangan membandingkan Malaysia wow dibandingkan dengan Konoha, negerimu sendiri. Aku sudah mengatakan, kepala daerah bertanggung jawab atas kemajuannya daerah masing-masing. Bila di daerah kamu ada jalan rusak, ada sistem pertanian yang nggak bagus, susah mendapatkan pupuk, berarti di tempatmu itu ada yang nggak beres. Jangan selalu lompat dibandingkan dengan Malaysia, Konoha seperti ini. Di Malaysia sudah cut Malaysia, bahasanya sudah paten pecotot. Jangan sok-sokan pakai bahasa Malaysia. Selalu menggunakan bahasa Malaysia tapi dengan bahasa Malaysia yang paten pecotot. Aku dengar kamu bahasa Malaysia pun gelak tau. Kalau fasih bahasa Malaysia nggak apa-apa, ini paten pecotot tapi sok-sokan pakai bahasa Malaysia. Cobalah sentuh teman-teman TKI apa yang dirasakan teman-teman TKI. Jangan kamu mengambil video TKI yang yang sukses, TKI yang nggak punya masalah. Jangan. Banyak keburukan, banyak sisi gelap yang ada di Malaysia, khususnya untuk teman TKI. Banyak masalah yang dirasakan TKI, masalah gaji. Dan buat netizen Malaysia, jangan yang aku lihat netizen Malaysia ini hanya ingin disanjung. Dan bila aku mengatakan, menjelaskan, mengedukasi apa yang TikToker Indonesia katakan, menjelaskan sistem di Malaysia seperti ini, jangan heran di Malaysia sebab seperti ini. Mereka marah, mereka panas,
merasa didolimi, merasa dipermalukan. Memang faktanya seperti itu. Negara kaya, negara miskin, kalian hanya melihat dari data per kapital per bulannya, pendapatan rakyatnya sekian-sekian. Aku nggak seperti itu. Coba tanya teman-teman yang netizen dari Indonesia akan sepakat dengan aku. Mereka mengklaim membuat data Indonesia termiskin kedua selepas Zimbabwe nomor 1. Tapi kenyataannya kehidupan sehari-hari orang Indonesia mampu beli apa semua. Mungkin ada sebagian daerah yang pelosok-pelosok, itu biasa. Di semua negara pun biasa, ada yang pelosok, ada gelandangan, ada yang nggak cukup makan. Di Malaysia pun ada, di Amerika, bahkan di Amerika setiap negara itu sama. Tapi dari segi kehidupan sehari-hari untuk saat ini, rakyat Indonesia bisa cukup, walaupun diklaim, walaupun datanya divonis negara termiskin kedua dunia. Datang, kalau nggak percaya, datang ke Indonesia, buktikan, datang ke Indonesia apa yang terjadi di Indonesia. Kedai-kedai semua full, tempat perbelanjaan, pasar semua full, tempat di makam, di ziarah makam Wali Songo di mana semua full. Itu uang dari mana? Jadi itu membuktikan kalau kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia kecukupan. Lantaklah data-data per kapital per orang per bulan sekian ribu, sekian juta. Itu memang survei mengatakan Indonesia itu termiskin. Aku nggak percaya, aku lebih percaya dengan sehari-hari. Kenapa Indonesia dibilang negara termiskin? Dengan data Bank Dunia, dia mensurvei per kapital pendapatan per bulannya. Bayangkan, di negara Indonesia, rakyat Indonesia mayoritas pertanian, mayoritas perkebunan, nelayan. Jadi pendapatan itu nggak semua per bulan seperti di perkilangan, pabrik, perkantoran. Itu cuma sedikit. Jadi mereka hanya mensurvei orang-orang yang bergaji bulan per bulannya, gaji pokok, gaji tetap. Tapi yang nelayan, pertani, perkebunan, itu nggak termasuk. Sedangkan Indonesia ini mayoritas petani, nelayan, perkebunan, dan lain-lain, pedagang-pedagang itu nggak gaji bulan. Sedangkan di Malaysia mayoritas gaji bulan, gaji kontrak, semua gaji bulan. Pertanian, perladangan, penalayan, perikanan itu hanya sedikit dibandingkan dengan Indonesia. Sudahlah, masalah perbandingan Indonesia nggak akan terkalahkan. Indonesia paling besar, bangsanya sangat-sangat besar. Dari segi apa, Indonesia nggak akan terkalahkan. Kalau masalah survei Bank Dunia per kapita pendapatan setiap orang, itu Indonesia nggak termasuk. Karena gaji bulan, gaji tetap di Indonesia hanya sedikit. Mayoritas warganya itu petani, nelayan, perkebunan, bisnis. Jadi nggak dihitung per kapita pendapatan per bulan, gaji pokok itu nggak kehitung. Nggak percaya, datang ke Indonesia. Nggak usah, mungkin kalian nggak kenal dari Indonesia, mungkin kalian selalu nampak wajahku di YouTube. DM saya di TikTok Saiful Arif DM. Bro, aku mau datang ke sini, aku mau tengok tempat kamu gimana sih. Datang, aku ajak free, aku bagi free tamu, free. Betul, aku nggak tipu, aku ajak keliling di tempatku dari itu. Perekonomian, kesejahteraan rakyat di Indonesia itu sangat-sangat cukup. Jadi jangan dibandingkan per kapital survei tetek bengek itu. Aku nggak percaya. Karena mayoritas pendapatan di negeri Indonesia ini petani, nelayan, perkebunan, pedagang gitu hampir mayoritas dibandingkan dengan gaji pokok, gaji bulannya, kerja kantor, kerja kilang, itu hanya sedikit. Itu loh yang aku maksud. Singapura, Malaysia, negara-negara kecil yang banyak, yang mayoritas warganya bekerja gaji bulan, gaji kerja kantor, kerja kilang, kerja apa itu gaji bulan. Mereka senang mengkalkulasi, mensurvei itu senang, pendapatan per bulan mereka tuh senang. Tapi di Indonesia jangan dihitung. Kalau di Indonesia hanya sedikit dibandingkan pekerja-pekerja yang nggak gaji bulan.
yang hanya petani, hanya nelayan, perkebunan dan lainnya, nggak bisa diukur dari segi per kapita pendapatan per bulannya berapa. Coba kalian pikir, masuk akal nggak argumenku seperti ini? Ya masuk akal. Mayoritas pendapatan di Indonesia itu nggak gaji bulan, nggak gaji pokok basic. Petani, nelayan itu adalah pribadi, nggak kehitung per kapita. Gimana mau ngitung petani, nelayan, pekebun? Gimana mau ngitung penghasilan per kapita per bulan, gaji pendapatan per orang tuh gimana coba ngitungnya? Kalau dikerja di kantor gaji bulan, gaji pokok itu senang, sehingga mereka mensurvei itu senang. Oh, Malaysia survei per bulannya rakyatnya per sekian ribu, Singapura per ribu sekian. Kalau di Indonesia hanya sedikit, karena negara ini luas, negara ini mayoritas pendapatan itu pribadi, petani, nelayan dan lain itu pribadi, nggak dihitung per kapita pendapatan per bulannya itu nggak bisa disurvei. Nah itu yang aku maksud. Jadi buat si Zainal mengandalkan itu dilihat surveinya belum lah, tapi dia hanya mengambil video orang TikToker orang Malaysia. Aku selalu dia membuat upload masalah bola Indonesia. Sekarang kemarin membuat Indonesia paling kaya di dunia, gini Indonesia nggak ada, Indonesia termiskin, dan mereka hanya berani mereaksi video. Coba membuat satu konten kamu mengatakan Indonesia miskin, nggak usah melihat video orang, nggak usah mereaksi video orang, buatlah satu statement tanpa mereaksi video orang, statement kamu sendiri, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kamu melihat mereaksi video orang, otomatis nanti pihak-pihak terkait nggak akan bisa menyalahkan, karena kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan. Kamu hanya bisa ngomong, enggak aku yang ngomong, ini videonya seperti ini, aku melihat video ini ABCD. Jadi keberanianmu hanya mereaksi video orang, mengambil video-video orang, nggak berani turun ke lapangan. Apa sih yang dirasakan petani rakyat Indonesia, kesusahan seperti apa sih? Cobalah kamu survei, kamu terjun langsung ke lapangan. Jangan hanya berani mereaksi video orang tanpa harus bisa dipertanggungjawabkan. Gitu loh. Aku banyak, kalau aku mau video-video negatif dari Malaysia banyak di TikTok, aku bisa mereaksi. Tapi ngapain? Ketidakberanian, gentleman, cemen itu kamu tunjukkan kepada dunia. Apa kreativitas kamu? Itu nggak ada, hanya bisa mengambil video orang, mereaksi video orang, tanpa bisa berkreasi, tanpa bisa membuat satu argumen, statement, kenyataan dari hasil otak kamu sendiri. Itu yang aku permasalahkan. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang yang cemen, nggak gentleman. Bener gak? Kalau hanya sekedar mereaksi video orang negatif di negeri sendiri, di negeri orang, banyak video-video seperti itu, banyak hoak nggak hoak itu banyak video seperti itu. Tapi aku nggak mau, aku ingin apa yang aku katakan ini hasil dari apa yang aku rasakan, apa yang ada di benakku, argumen-argumen ini dari pemikiranku sendiri, tanpa harus mencontek, mereaksi video orang. Hanya bisa menanggapi, ada video kamu hanya menanggapi, oh benar ya di ekonomi seperti itu, tapi kenapa di Malaysia nggak seperti itu ya? Ya cuma seperti itu, bisa menanggapi video orang. Kreativitas, cara kamu berpikir itu memang cemen, bener-bener cemen, nggak gentle. Oke guys, dan aku akan selalu menghajar, membombardir mereka yang selalu merendahkan bangsa sendiri. Kalau orang Malaysia merendahkan, aku bisa maklumi karena orang luar, tapi aku nggak terima kalau ada orang Indonesia yang selalu merendahkan bangsanya sendiri, sedangkan dia tahu negatifnya di negaranya itu, dia tahu apa masalah itu, dia tahu, tapi dia tidak pernah membangkitkan isu ini, hanya mereaksi video-video seperti itu tanpa mereka menunjukkan apa yang pemerintah lakukan selama ini. Program pemerintah itu apa yang dilakukan selama itu nggak pernah disentuh. Kalau masalah Malaysia, isu-isu
teman-teman TKI kita yang kena masalah gaji nggak dapat gaji, nggak digaji, tokenya lari. Jadi benda-benda seperti itu reality, memang sangat-sangat fakta, tapi tidak pernah disentuh mereka hanya kalau masalah Malaysia dia hanya menyentuh bangunannya bagus, jalannya bagus, bersih, nggak ada sampah, bla bla bla, itu saja, tanpa harus menyentuh teman-teman dia yang kena masalah di Malaysia. Itu loh. Oke, lanjut lagi. Dan buat yang baru klik video ini, yang baru menemukan channel ini, aku ucapkan selamat datang. Dan buat yang selalu mensupport channel ini, aku ucapkan ribuan terima kasih. Tanpa dukungan kalian, aku nggak akan bisa setahap ini guys. Oke, dan jumpa lagi. Dan aku akan terus mengebahas masalah-masalah seperti ini. Oke, akhir kalam, assalamualaikum, salam retok.